Salve sahabatku Katolik dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, di sini ada satu pertanyaan yang sangat baik untuk kita dari Pak Thomas. Pertanyaannya demikian, siang Ama, bagaimana tanggapan Ama tentang dominasi kor saat misa dan umat jadi begitu pasif? Terima kasih. Terima kasih Pak Thomas, pertanyaan yang sangat baik. Di sini terlihat Pak Thomas seorang pemerhati liturgi juga. Jadi saya yakin bahwa umat kita atau banyak umat kita yang belum memahami hal ini dengan baik. Dan para sahabatku terkasih, boleh juga menyampaikan pertanyaan atau menuliskan pertanyaan di kolom komentar video ini seperti yang disampaikan oleh Pak Thomas, sehingga kita banyak berdiskusi untuk semakin mendalami liturgi di dalam gereja kita. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, pertama saya mau katakan begini. Di dalam misa atau di dalam perayaan Ekaristi, kalau ada paduan suara atau kor, itu baik. Jadi di dalam misa atau perayaan Ekaristi itu kalau ada kor, kalau ada paduan suara itu baik. Mengapa? Karena paduan suara atau kor ini membantu umat yang hadir mengikuti perayaan Ekaristi itu untuk semakin semangat dalam bernyanyi. Tapi ada syaratnya, kor yang seperti apa atau paduan suara yang seperti apa, nanti kita akan lihat di bawahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kor atau paduan suara itu mendominasi di dalam perayaan Ekaristi atau misa itu dan umat menjadi diam atau kaku saja, maka ini adalah sebuah tindakan pelanggaran liturgi. Jadi kor atau paduan suara yang menguasai misa itu atau perayaan Ekaristi itu dan umat tenang-tenang saja, ini sebuah pelanggaran liturgi. Jadi aturan liturgi kita itu sudah sangat jelas mengatur tentang hal ini. Semua tercatat dengan jelas dalam Pedoman Umum Misale Romawi atau PUMR. Maka silakan para sahabatku terkasih membaca banyak hal yang tertulis dengan jelas dalam PUMR. Jadi PUMR ini sama seperti undang-undangnya liturgi, buku yang memuat tentang undang-undangnya liturgi. Semua tercatat dengan jelas di sana. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mau katakan bahwa Ekaristi itu menuntut partisipasi aktif dan penuh dari umat beriman yang hadir di dalam misa itu. Partisipasi seperti apa? Misalnya, umat itu aktif menjawab seruan-seruan yang disampaikan oleh imam sebagai pemimpin liturgi di dalam perayaan itu. Misalnya, Tuhan bersamamu, dan umat menjawab, dan bersama rohmu. Jadi umat harus aktif menjawab seruan-seruan yang ada di dalam perayaan itu. Kemudian keaktifan umat yang lain adalah ikut aktif dalam bernyanyi. Umat harus aktif dalam bernyanyi. Umat bukan dibuat membisu. Umat harus aktif, terlibat aktif dan penuh di dalam perayaan itu, termasuk dalam hal bernyanyi. Jadi kalau paduan suara menguasai perayaan itu dan umat menjadi kaku, umat menjadi diam, ini sebuah tindakan pelanggaran liturgi. Hal yang keempat, jika mau ada warna suara di dalam perayaan itu, maka paduan suara atau kor itu silakan mengambil lagu-lagu yang sudah ada di dalam puji syukur atau mada bakti. Karena lagu-lagu itu sudah disetujui oleh otoritas gereja. Jadi silakan mengambil lagu-lagu yang ada di sana yang sudah diaransemen. Ada suara 1, suara 2, suara 3, suara 4. Dan lagu-lagu inilah yang dinyanyikan di dalam perayaan Ekaristi. Yang menjadi kecenderungan kita adalah yang namanya paduan suara itu berarti harus menyanyikan lagu-lagu baru dengan nada atau suaranya itu mulai dari suara 1, suara 2, suara 3 sampai dengan suara 4. Itulah yang selalu muncul di dalam pemahaman kita. Dan inilah pemahaman yang keliru. Jadi paduan suara atau keberadaan paduan suara di dalam perayaan itu membantu umat sehingga umat semakin semangat dalam bernyanyi, memuji Tuhan di dalam perayaan itu.
Jadi ambillah lagu-lagu yang ada di dalam puji syukur ataupun mada bakti yang sudah diaransemen, karena sekali lagi lagu itu sudah disetujui oleh otoritas gereja. Banyak kita yang atau paduan suara ini mengambil lagu-lagu entah dari mana saja. Dan lagu-lagu itulah yang dibawakan di dalam perayaan Ekaristi. Sementara lagu-lagu ini harus diseleksi terlebih dahulu baru dinyanyikan. Bukan asal ada kor yang bagus dan kita mengambilnya dan itu kita bawakan di dalam perayaan Ekaristi. Ini kekeliruan, ini pelanggaran. Maka untuk paduan suara, supaya ada warna suara, silakan mengambil lagu-lagu yang ada di dalam puji syukur ataupun mada bakti yang sudah disetujui oleh otoritas gereja dan sudah diaransemen. Dan ketika umat atau paduan suara di sini bernyanyi dengan sekian warna suara di dalam, umat pun ikut bernyanyi, bukan umat pasif. Nah, sehubungan dengan ini, jika paduan suara atau kor itu mau menyanyikan satu lagu dan khusus dinyanyikan oleh paduan suara, maka lagu yang dinyanyikan itu tepat di bagian komuni. Lagu itu tepat di bagian komuni. Ambil salah satu lagu yang memang hanya paduan suara saja yang bernyanyi dengan warna suara yang ada di sana. Dan lagu itu harus mengantar umat untuk meresapi tubuh dan darah yang baru saja disambut. Tubuh dan darah Kristus tentunya yang baru saja disambut. Jadi di sana paduan suara boleh menyanyi sendiri. Karena saat itu umat sedang hening, sedang kusuk berdoa di dalam hati. Karena sedang menyantap tubuh dan darah Kristus. Tetapi selebihnya paduan suara tetap tidak dibenarkan hanya paduan suara yang menyanyi dan umat sebagai penonton yang pasif di dalam perayaan itu. Demikianlah yang bisa saya tanggapi Pak Thomas, pertanyaan yang luar biasa. Semoga ini bisa memberikan masukan yang baik untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.